terkait dengan TMAL ini sudah diatur undang-undang. Dalam pemeriksaan kualitas air limbah ke lab, dia sedot pertama kali dia datang sini sebelum kita masuk ke mesin IPAL. Jadi ini secara fisik itu kita konekkan pipanya, udaranya dia masuk ke. Terima kasih, Bro. Selamat pagi, salam sehat, salam lestari. Nah, hari ini kita berjumpa kembali di IPAL Service. Hari ini, hari Jumat, tanggal 15 bulan Maret 2024, kami baru mengupload satu video di mana IPAL Service mengadakan atau melakukan pengerjaan pengolahan limbah seperti komitmen kami di video ini adalah pengolahan limbah domestik di salah satu fasilitas layanan kesehatan, yaitu di Palang Merah, Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, tantangan kami adalah di sini adalah pengolahan limbah mengenai pembuangan dari sisa-sisa limbah yang ada di Palang Merah, Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, bagaimana kelanjutan untuk ini? Hari ini kita mau mengadakan edukasi atau sosialisasi dengan teman-teman di Palang Merah Indonesia sebagai serah terima dan uji fungsi di siang hari ini. Saksikan dan ikuti terus di IPAL Service. Cekidot. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Salam. Yang terhormat Ibu Dr. Ita, terhormat Pak Dr. Samson, Ibu Ika, selamat siang. Pak Dion, selamat siang. Teman-teman dari tim security, teknis, dan CS, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Arif Ayudi, saya dari IPAL Service Team yang mengerjakan IPAL di PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Diskusi di sini terkait dengan apa itu IPAL, bagaimana perawatan IPAL, karena PMI ini sudah menginvestasikan sangat besar untuk sistem pengolahan air limbah sesuai standar dan sesuai regulasi. Jadi kami di sini presentasi secara terima instalasi pembuangan air limbah atau disingkat IPAL. Unit donor darah PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, ini sekedar informasi saja buat teman-teman teknis. Kami sudah menyediakan bagan alur di sini sebagai karena di sini belum ada tenaga sanitasi. Sehingga kami membuatkan bagan alur ini kami tempelkan di depan pagar IPAL agar mempermudah teman-teman melihat alur limbah dari PMI dari mana asal mulanya. Nah, di sini dari wastafel. Wastafel itu adalah pembuangan dari gedung baru yang ada di lantai 1. Wastafel ini masuk ke bak kontrol. Dia masuk ke bak kontrol ini adalah tujuan dan fungsinya adalah sebagai pengendapan awal atau pemisahan padatan. Seperti ini, untuk mencegah sampah padat, misalnya plastik. Nah, terakhir 10 hook ini masuk ke pretreatment. Pretreatment ini untuk proses biologis di dalam tampung awal. Ini, nanti di sini setelah melakukan kedua, Pak Frit, nanti kita lebih ke penambahan bakteri, karena kami melihat untuk awal, itu pengendapan dan warna secara fisik, pengendapan proses sampai dia cair, itu memang kita harus betul-betul intensif untuk memantau. Karena setelah di pretreatment, dia masuk ke bak eklusasi. Eklusasi ini ada 3 tahap proses. Di sini proses bak eklusasi ini adalah untuk proses homogenisasi limbah. Jadi pemisahan limbah, padatan limbah di situ dihomogenisasi. Ada yang namanya suplai udara yang ada atau oksigen di dalam bak eklusasi. Nah, setelah masuk ke bak eklusasi dia dengan tahapan 3 kali, itu akan ditransfer pump, ada mesin pump yang masuk ke proses filtrasi dulu sebelum masuk ke tangki IPAL. Ya, mungkin teman-teman sudah melihat tangki IPAL di depan sana terkait yang kapasitasnya 3 kubik, 1 kali pengolahan.
Tapi sebelum masuk ke dalam tangki ipal dia proses filterisasi dengan ada dua kombinasi dengan pasif silika dan karbon aktif. Setelah itu, setelah proses aerasi di tangki ipal, dia masuk ke dalam bak akhir 1. Nah, bak akhir 1 ini untuk proses penyiraman, itu sebelum masuk ke proses penyiraman, kita akan masuk ke proses, kita saring lagi dengan proses yang namanya karbon aktif. Ada karbon yang dekat ujung sebelah kiri, paling ujung, hanya 1 unit karbon aktif. Setelah itu masuk ke dalam bak akhir 2, dan bak eklusasi, ini ada yang namanya bak eklusasi. Mungkin teman-teman sudah melihat, terkait dengan bak eklusasi ada 3 unit, berfungsi untuk proses homogenisasi limbah cair. Dalam bak 1, eklusasi akan dilakukan proses pengendapan pada bak yang pertama. Karena di sini kita pemisahan yang namanya lemak sama air. Karena kandungan darah adalah ada lemak, protein, sehingga kita pemisahan lemak biasanya agak sedikit di atas massa dibandingkan massa air yang di bawah. Nah, ini tampak tangki ipal kita, kapasitas 3 kubik, dengan penggunaan sesuai dengan aturan, menggunakan teknologi bakteri anaerob dan aerob yang diakui oleh pemerintah saat ini. Sistem pengolahan limbah berbasis biologis ini yaitu pengolahan limbah yang menggunakan mikroorganisme pada tangki terjadinya proses pengendapan dan aerasi. Gitu. Nah, ini yang ketiga adalah pasif silika. Ini adalah media filter. Media filter yang warna putih, kita membedakan warna supaya bisa membedakan apa yang warna putih, apa yang warna biru. Di sini warna putih ini yang kita pasif silika, yang warna biru tua ini adalah karbon aktif. Nah, mereka punya perannya masing-masing dengan tupoksinya masing-masing, yaitu pasif silika ini berfungsi untuk menghilangkan kandungan lumpur, tanah, sifatnya padatan dari partikel kecil dan sedimen pada air limbah. Nah, tahap kedua, karbon aktif adalah bahan atau material yang mampu memiliki pori-pori yang banyak sehingga mampu penyerapan zat yang melewati sehingga dapat menjadikan air, mengurangi bau dan warna, begitu. Nah, ini tampilan bak akhir 1, bak akhir 2. Bak akhir 1 berfungsi untuk bak penampung air hasil olahan dari tangki biofilter anaerob dan aerob. Nah, setelah ada dorongan dari eklusasi, yang setelah diproses aerasi dari bak biofilter ini, dia akan masuk ke dalam bak akhir 1. Nah, setelah itu, kalau masuk ke dalam bak akhir 1, terjadinya sudah perlu, kita menggunakan di sini, menggunakan sensor, atau menggunakan yang namanya radar. Radar kalau penuh secara otomatis dia langsung transfer ke dalam bak akhir 2, tetapi dia harus melewati dari satu media filter yaitu karbon aktif sebelum masuk ke dalam bak akhir 2. Nah, itu bak akhir 2 ini fungsinya sebagai bak penampung air olahan dari filtrasi dan digunakan untuk penyiraman taman. Nah, ini kolom indikator kami. Kolom indikator berfungsi sebagai deteksi mutu. Output ipal menggunakan ikan hias. Minimal kita menggunakan ikan nila atau ikan mujair. Tidak direkomendasikan menggunakan ikan lele. Karena lele itu bertahan dengan bakteri, kimia, dan itu kalau itu tidak direkomendasikan oleh pemerintah. Tetapi kalau minimal itu menggunakan ikan nila atau ikan mujair. Nah, next. Nah, ini chlorine feeder. Chlorine feeder ini ada satu ukuran 4 dim dekat media filter. Ini kita sudah tujuan untuk disinfektan air akhir masuk keluar ke drainase gitu. Nah, ini kontrol panel beda ya dengan kontrol panel sebelumnya. Di sini kita menggunakan panel semua serba otomatis. Dalam arti dengan 2 mesin tanpa ada ini, kita ada panel. Nanti di sini akan dijelaskan sama Pak Surya terkait dengan panel pada saat teman-teman di bawah. Untuk masalah kelistrikan nanti Pak Surya menjelaskan. Nah, fungsinya kontrol panel ini yang mengatur sistem pengoperasian ipal untuk on-off aliran listrik, pengoperasian pompa, dan serta radar, blower, dan lampu. Nah, ini rumah bakteri, honeycomb. Kita menggunakan 2 media perangkap. Kalau kita orang awam biasanya kita bahasanya perangkap atau rumah bakteri. Ada 2 spesifikasi, honeycomb sama bioball. Nah, bioball ini biasanya digunakan yang hobi-hobi ikan. Pak dokter mungkin tahu. Ini bakteri biasanya dari filter
Biasanya untuk yang hobi ikan koi itu pasti media filternya ada yang namanya honeycomb. Biogol. Kalau ini masih di atas daripada honeycomb. Ini honeycomb itu atau sarang tawon ini dia masih spesifikasinya masih lebih tinggi untuk perangkap bakteri. Biogol berfungsi sebagai rumah bakteri untuk pertumbuhan dan meningkatkan populasi bakteri. Nah, ini kita sudah kelihatan di bak 2, nanti kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat di bak eksploitasi itu sudah ada yang namanya lumut dan jamur yang ada mengendap di dalam honeycomb ini. Itu dibiarkan, jangan dibersihkan, itu bakteri akan menempel ke situ semua, biologisnya. Limbah. Nah, ini flow meter, di sini ada 2 unit kita pasangkan di influent dan effluent. Karena apa? Ini sebelum diolah dan sesudah olah kita tahu kapasitas atau kubikasinya. Berapa satu hari, tiap minggu ini berapa kubikasi dari limbah dari PMI. Nah, ini ada 2 mesin yang kita pasang, ring blower sama blower, ring blower sama membran. Ini membran, ini ring blower. Fungsinya untuk pengolahan air limbah adalah untuk menyemburkan udara dalam air. Nah, ini yang kita katakan tidak boleh mati 1 kali 24 jam karena perannya ring blower sama membran ini, dia menyuplai oksigen atau menyuplai udara ke dalam tangki IPAL. Nah, ini terkait dengan pengawasan. Surat ini kami menggunakan Permen LHK nomor 68, yaitu ada beberapa parameter ini yang kita pakai ini. Itu beberapa sudah paham, kalau seandainya sudah kerjasama dengan IPAL Service, kami menggunakan 68, yaitu baku mutu air limbah domestik untuk Fasiankes, karena PMI ini adalah Fasiankes. Karena di situ ada beberapa kriteria. Ada perhotelan, perkantoran, Fasiankes, di sini kategorinya Fasiankes. PMI salah satu Fasiankes. Nah, ini adalah formulir untuk pengawasan IPAL di PMI, kami sudah buatkan secara sederhana, nanti kita laporkan setiap bulannya, nanti itu yang membuat Desli, nanti ada mengetahui dari pihak PMI, itu nanti dari manajemen nanti ditunjuk siapa, sama pendampingan 1 orang. Nah, ini untuk SDM-nya kami monitoring sesuai dengan PMK nomor 7 tahun 2019 tentang kesehatan rumah sakit. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu kita di sini bekerja sesuai dengan aturan atau regulasi. Setelah rumah sakit limbah, pemeriksaan contoh limbah cair harus pemeriksaan contoh di lab minimal effluent itu 1 bulan 1 kali sesuai dengan kita SOP. 1 bulan 1 kali kita akan mengajukan sampel, pengambilan sampel. Komitmen kami dengan PMI 3 kali, selanjutnya setelah bulan keempat kami serahkan ke PMI. Karena ini di PMK nomor 7 sudah jelas. Nah, ini kompetensi atau sertifikasi terkait dengan Desli, secara regulasi, secara aturan, dia profesinya sebagai tenaga kesehatan berhak untuk terkait dengan pengawasan, pemantauan, atau melalui profesi. Dan kalau saya sendiri bersertifikasi terkait dengan penyusunan IPAL DID, domestik untuk kebutuhan data perencanaan IPAL, tahapan perencanaan IPAL, dan lain-lain. Nah, itu demikian. Terima kasih teman-teman. Hari ini kita lebih ke demo produk, uji fungsi sebelum kita masuk ke mesin IPAL. Jadi ini secara fisik kami mau serah terima terkait dengan kondisi bak, kontrol, bak treatment, sampai akusasi dan sampai ke mesin IPAL. Jadi pertama-tama ini adalah kita ambil sumber limbah dari
spool hog itu dari sumber limbah pencucian darah atau pembiasan darah di sini. Terus yang ada yang lubang hawa ini dari wastafel. Jadi wastafel itu ada 2 sumber. Jadi yang satunya dari sebelah sini yang kita konekkan masuk ke dalam bak kontrol sama bak treatment. Nah, bak treatment ini, permisi, ini saya buka. Ini seperti yang saya presentasikan itu ada semacam kapasitas 1000 mili atau dengan 1000 liter. 1000 liter. Dan ini bak kontrol itu kemarin tanggal 14 12 kita sudah aplikasikan air limbah. Ini air limbah dari ini terjadinya perubahan warna ini. Kemarin dia warna merah, Ibu Dokter. Ini baru saya kontrol, dia sudah jadi warna putih. Ya. Iya. Jadi kemarin tuh waktu pas saat pemberian aplikasikan bakteri ke ini, kemarin ada lemak. Nah, sekarang lemak sudah ada ya? Hah? Maka nanti kita perkembangan update saatnya ini baru ini. Halo, Ya. Terus yang ini pipa hawa, dan ini pipa kontrol. Kalau kayak Adion, sehingga kalau pada saat kita aplikasikan limbah dari sumber spool hog itu bisa dicek dari sini air mengalir atau tidak. Jadi memang betul-betul kita koneksikan air limbah dengan ini dari sini. Pipa kontrol air mengalir atau tidak dari sini. Ya. Ya, pada saat ada flashingnya dari dalam, baru kita bisa lihat dari sini. Di ini juga teman-teman sanitasi menggunakan untuk kalau seandainya dia terlalu tidak safety menggunakan apa di sini, dia menggunakan bakteri itu bisa seperti di sini. Karena kalau bukan ini nih dia ini. Masing dari dalam kurang kencang karena airnya Kurang banyak. kurang banyak atau kurang kencang ini. Dia lebih tekanannya lebih kurang banyak. Apa dia kurang tekan ini kak? Ya yo. Iya. Ambulannya itu kalinya lambat atau tidak masuk lagi. Sehingga dia tidak akan masuk. Iya. Jadi ada tambahan kalau Ini dia putih nih. jadi ada bahasa tambahan. Hah? Ya. Mungkin itu nah ini masuk setelah dari bak kontrol, Ibu Dokter, teman-teman semua, dia masuk ke dalam bak ekosasi 1. Nah, proses bak ekosasi 1 ini di sini, terus nanti dia transfer ke dalam sini, ini dia sistemnya pipa bawah. Jadi ini terjadinya ada pengembangan bakteri. Sini kita taruh bakteri sini, dia ada sistem menggunakan udara juga, sama honeycomb. Nanti setelah air in penuh, nanti ini kita masih pakai air bersih. Nah, nanti setelah masuk ke dalam bak akhir, bak ekosasi akhir, ini masih air bersih, Ibu Dokter. Kami sudah sediakan pompa di sini sama situ secara otomatis dengan menggunakan radar. Nanti kita praktekkan di situ. Nah, ini dari sini baru masuk ke dalam karbon aktif dulu sama pasti silika, baru dia masuk ke media filter. Ini air bersih. Karena ini air limbah ini kan dia belum naik sampai di dia punya manhole 4 dim ini. Ini bakteri yang dia. Dari bak ekosasi 3 ini Pak Dokter, Ibu Dokter, dia masuk ke dalam sistem ini. Ya, silakan kasih. Ini nanti saya kembalikan ke Pak Surya terkait dengan teknisi untuk masuk ke wilayah IPAL ini, nanti beliau yang menjelaskan terkait dengan sampai di transfer pump ke ini media filter. Silakan. Jadi itu dari pakai kualitas ya, itu pumpnya itu dia tarik ke bagian ke filter dulu. Di filter dulu bisa langsung ke dalam nggak apa-apa. Tarik. Silakan.
Desi, kok bentas loh. Inletnya kita ada arah Ganti. Ada meteran inlet sebelum diolah. Sebelum diolah kamu ya kosong sebelum masuk Isi air bersih. kali ini inletnya saya Ya, terusan. karbon aktif lalu dia masuk keluar ke sini ya. Jadi hitungannya inletnya limbah ke ipal ya. Kayak apa kak? Tarik lele Bentuk kapal ini hari. Bentuk kapal ini hari. silakan masih bersih di sini. Jadi dari setelah masuk ke tangki ipal ya banyak sekat ini manhole aerob dia ada sirkulasi ya. Ini dari blowernya juga masuk ke sini juga aerasinya di sini ya. Apanya? Blowernya dari luar itu yang lagi bunyi itu membran sama blowernya itu kita konekkan pipanya, udaranya dia masuk ke tangki sini dengan yang bak equalisasi dia. Jadi dia masing-masing mesinnya. Iya. Terus ke sini dari sini Bu Dokter. Dia keluar outletnya, dia masuk ke bak air satu dulu. Ya. Di sini. Dari sini dia pompa, dia pump filter lagi. Di filter lagi untuk karbon aktif yang terakhir. Baru dia keluar ke bak air tampungan 2. Ya. Supaya bisa digunakan untuk penyiraman. Ya, agak muter-muter gitu. Ya. Terus dari flash itu juga dibagi. Jadi untuk bak air 2 untuk pemanfaatan. Terus dicabang lagi untuk pembuangan ke drainase di klorin filternya. Jadi klorin filternya bisa di nanti ya di input ke sini. Ya, ini klorin filternya. Klorinnya ya ini. Ya ini klorin ada ini. Ya, sudah ditaruh. Ya. Jadi outletnya dari di sini. Apa? Ya, mudah. Ini airnya keluar. Sirkulasi, pompa sirkulasi ini. Masih ya. Jadi airnya hanya dia pompa kembali ke atas sini. Pompa sirkulasi. Ini pompa filter. Pompa filter ini pompa karbon ya yang sangat DCP. Jadi kalau Ya. Parameternya kembali nih Pak Dio. Karena berkait dengan air itu kalau ada airnya Ambil dari sini, oke bisa. saran saya kerannya Jadi keran penyiraman penyiraman terkait dengan TMAL-nya sudah diatur undang-undang. Regulasinya sudah jelas tentang pengelolaan air limbah. Nah, nanti ada update yang terbaru tentang regulasi tentang FIRS atau apa, mungkin ada diatur undang-undang, mungkin bisa di-share ke kami Pak Dokter, sehingga nanti kami bisa ada parameter baru nih kalau ini. Tetapi masih yang terbaru ini kita pakai permen LH 68 ini tahun 2016 baku mutu air limbah ini. Terima kasih Pak.